pergerakan tidak boleh lewat mobil PT Sopindo arah ke pabrik. Karena jalan itu bukan jalan PT Sopindo, itu jalan pemerintah kami. Itu masyarakat kita yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kopi Politik. Hari ini kita telah mengundang Bang Rudi Hardiansyah, salah satu pentolan atau DPG di Kampung Tulaan, dan beliau adalah salah satu pemuda yang giat menggerakkan inklaf atau pelepasan HGU PT Sopindo yang dimaksudkan adalah untuk kepentingan publik. Jadi malam ini kita akan berdiskusi persoalan HGU PT Sopindo. Oke, baik, Bang Rudi, bisa dijelaskan bagaimana perjalanan sejauh ini, apa yang sudah Anda perbuat sehingga isu ini masih dilirik masyarakat Aceh Singkil, apalagi berbicara tentang kepentingan publik. Jadi silakan Bang Rudi. Oke, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rudi Hardiansyah, BP Kampung Tulaan. Nah, di sini kami di tahun 2020 telah kita coba layangkan permohonan-permohonan yang ada di desa-desa itu supaya desa itu pengembangan. Yang kita ajukan ke bidang dinas pertanahan, dinas bupati juga sudah kita ajukan itu surat-surat kita untuk melayangkan pelepasan HGU. Nah, untuk apa itu tanah itu yang kami ajukan itu adalah di desa kami, karena desa kami sudah tidak bisa lagi pengembangan. Ada desa sebelah kita, ada di Blok 6, ada di Tunas Harapan. Nah, kita minta pengembangan itu daerah hanya lahan HGU PT Sopindo. Nah, jadi kita di sini dari desa tersendiri mau membangun itu namanya fasilitas umum. Fasilitas umum. Ya, fasilitas umum. Yang pertama sekali itu masjid. Kenapa masjid? Masjid Tulaan itu terlalu sempit untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi saya meminta itu di situ. Jadi kita bangun masjid supaya bisa mempermudahkan orang sholat tidak di tengah jalan hitam, karena berbahaya ya, berbahaya di jalan. Nah, di sini juga banyak dukungan masyarakat, mendukung sekali pengembangan desa-desa. Artinya desa Tulaan sangat menginginkan pelepasan itu untuk desa Tulaan. Nah, jadi saya sudah mengajukan sampai di tahun 2021 ini. Artinya sudah setahun ya? Sudah setahun. Sudah setahun. Kami ada beberapa orang dan dukungan dari masyarakat banyak. Saya juga di depan juga saya tidak takut. Karena apa? Ini bukan kepentingan pribadi saya, tapi ini kepentingan masyarakat umum, supaya anak-anak kita nanti bisa merasakan yang kita ciptakan. Masjid ada di lapangan, ya kan? Nah, artinya tadi Bang Rudi sendiri sudah menceritakan untuk apa kepentingan makanya diinginkan inklaf atau pelepasan HGU tersebut. Nah, artinya kalau kita menginginkan pelepasan itu kan HGU, artinya ada proses administrasi yang harus kita laksanakan, maka itu akan bisa terwujud. Terkadang terkadang administrasi yang sudah kita proses belum tentu berhasil, apalagi misalnya tidak dilakukan proses administrasi. Nah, jadi Bang Rudi, sejauh ini proses administrasi apa sih yang sudah dilakukan sehingga kok pengen sekali itu HGU dilepas untuk kepentingan publik tadi? Administrasi apa aja yang sudah dilakukan? Administrasi yang kita sudah lakukan itu seperti surat menyurat. Ya, sebenarnya ini bukan di tahun 2020 saja yang kita sudah mulai. Nah, di situ tahun 2007 sudah Geci Sahar waktu itu memimpin di Tulaan telah menyurati PT Sopindo untuk menginklap ataupun melepaskan sebagian. Tidak pun dilepaskan, bisa membangun saja. Itu sudah sah menurut saya. Tapi di situ tidak ada tanggapan dari PT Sopindo tersendiri. Nah, tahun 2000
7 kembali di bulan 8 dilayangkan lagi surat kepada PT Sokpindo. Tahun 2007. Ya, tetap 2007 ada 2 kali. Nah, setelah itu masuk di tahun 2015. Ada masuk isi itu namanya Gecik Baru Katijo. Ya, oke. Nah, itu Gecik Baru mereka layangkan lagi. Ya. Itu ada perjanjian untuk pembangunan kantor desa. Ya. Mereka meminta untuk dibangunkan di lahan HGU supaya disitulah kantor desa. Ya. Nah, nyatanya orang pihak PT Sokpindo tersendiri tidak pernah memberikan izin. Apa kasihnya perjanjian? Ya. Cari lahan di desa, Ya. kita bangunkan nanti, kita ganti rugi. Sampai saat ini tidak ada satu butir pasir pun masuk ke desa Tulaan. Oh. Itu dia. Ya. Makanya saya juga ingin pemerintah jangan lihat di atas saja, lihat ke bawah. Karena kita dari dasar itu bawah. Kasihkanlah orang-orang bawah itu untuk pengembangan. Kami masyarakat mendukung bahwasanya pemerintah untuk meminta kepada agraria agar melepaskan HGU itu di desa-desa yang ada di Gunung Meriah ini, apalagi Simpanganan ya. Ya. Karena mungkin kita sudah juga sempit kan. Ya. Cuman ada lahan HGU yang untuk bisa pengembangan desa. Ya, oke. Baik. Nah, kemudian Bang Rudi, Ya. Abang juga sudah menceritakan proses-proses yang sudah dilakukan. Nah, jadi pernah tidak ini didiskusikan ke pemerintah daerah, dan kemudian seandainya pernah didiskusikan ke pemerintah daerah, apa tanggapan pemerintah daerah dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap mungkin tuntutan, kita bilang Ya. tuntutan dari masyarakat Tulaan ya, yang kali ini ya langsung Bang Rudi lah kita bilang pentolan di depan untuk melakukan aksi tersebut. Ya, itu kita sudah mendiskusi sama bupati langsung. Ya. Camat dulu almarhum juga sudah setuju. Nah, ini pun bupati kita sudah diskusi sama dia. Dia hanya melepaskan Ya. daerah 5 hektar di Tunas Harapan, 5 hektar di Tulaan. Ya. Nah, itu untuk program dinas ataupun orang bupati lah, ataupun lapangan itu, lapangan serbaguna. Ya. Baru di situ ada pasar modern itu di Tunas Harapan ditaruhnya. Itu kita ada diskusi kemarin. Cuman yang kami minta itu di desa apa gitu. Jangan hanya kedinasan saja ataupun ke kabupaten saja yang bisa membangun. Desa juga harus membangun. Untuk apa? Untuk ada income ke desa tersendiri. Nah, itu yang kita sudah dengar dari bupati sendiri, Dul Musrid. Itu sudah menyatakan dan menyampaikan kepada kami waktu itu duduk di kantor bupati. Nah, jadi dari pergerakan ini kan sudah cukup jauh kalau kita bilang. Sudah lumayan lah, karena Bang Rudi juga cerita dari masa Gecik Sahar tadi juga ada menceritakan. Nah, kemudian dari pihak PT Sokpindo tersendiri apa tanggapannya, Bang? Itu tanggapannya kemarin pernah saya diajak diskusi. Ya. Itu dia ajak diskusi saya. Dia bilang jangan rame-rame. Jangan rame-rame. Jangan rame-rame. Hanya 4 mata. Saya bilang saya tidak suka orang main 4 mata. Saya bukan orang pacaran. Diajak 4 mata. Iya, 4 mata. Saya sudah tahu dari dasar. Kenapa? Ada tanda kutip ya. Bisa jadi. Nah, cuman saya bukan tipikal itu. Iya. Saya kalau ingin saya lepas, wajib lepas. Nah, karena apa? Karena saya kepingin itu ada anak-anak kita nanti di masa depan untuk bisa melihat, oh ini loh perjuangan masyarakat Aceh Singgir untuk pengembangan kami. Begitu. Jadi saya nggak mau, saya tolak. Nah, saya juga sudah saya sampaikan kepada PJ, saya juga sudah saya bilang, Bu PJ tolong hargai desa Tulaan. PJ ini maksudnya PJ desa. Mengganti kepala desa ya untuk sementara. Nah, saya bilang begitu untuk apa? Untuk pengembangan desa itu dia tidak tahu. Karena di sini saya lihat, saya perhatikan di desa Tulaan sendiri ada beberapa orang yang bisa jadi PJ di sini. Nyatanya dibuat orang luar. Supaya apa? Supaya enak membobol. Nah, di situ ada surat dimasukkan untuk pengukuran HGU.
Saya juga nggak tahu. Tanggalnya masuk, mereka buat tanggal itu di Maksudnya surat dari HGU. iya surat dari PT Sopindo memasukkan ke desa-desa untuk mengukur. Bunyinya mengukur, suratnya Iya, mengukur. mengukur dan memetakan. Memetakan. Nah, di situ. Jadi di situ dia buat surat di tanggal 26. Tanggal 26 bulan Juni. Juni baru kemarin ini ya. Ya. Masuk surat di tanggal 1 Ya. malamnya masuk itu. Malamnya masuk. Malam. Oke. Ditandatangani oleh PJ. PJ, oke. Nah, artinya kenapa? Di situ saya sudah curiga. Ada apa malam? Oke, kenapa harus malam? Kenapa harus malam? Ya, oke. Sedangkan di sini kita kalau ada memang kita ada administrasi di desa-desa, Ya. siang dong. Oke. Nah, kantor itu kan ada. Iya. Kok malam didatangi rumahnya? Ada apa? Ada apa ini? Oke. Ya. Nah, makanya saya bilang saya tidak setuju Ya. untuk penandatanganan stempel yang ada di apa? Ya. Di batas HGU itu ya. Oke. Untuk dia bilang itu dari pihak Sopindo bilang bahwasannya dia bilang itu hanya surat, Oke. penerimaan surat. Tapi kalau memang itu penerima surat, kenapa pada malam hari? Oke. Pertanyaan itu ya. Nah, mungkin publik ya anggap sendirilah. Kalau saya jaga gawang saya pastikan insya Allah akan saya jaga desa saya Ya. untuk pelepasan HGU ini. Ya, artinya Bang Rudi sebagai BPG Kampung Tulaan jelas menolak lah kenapa urusan administrasi harus malam-malam Harus ya? malam hari, iya. Kenapa tidak harus nunggu besok ya? Iya betul. Ya, oke, Pak. Nah, jadi gini Bang Wajir, saya ceritakan dulu ini. Nah, Pas malam itu dia datang minta tanda tangan, untung cap stempel itu bukan sama PJ. oke ya. Iya, Ya. kalau ada sama dia cap Stempelnya stempel, stempel desa maksudnya. stempel desa. Oke. Untung ada di apa sekdes. Di sekdes. Ya, Ya. sekretaris desa ya. Artinya kalau sempat ada sama dia, wah langsung dicap. Itu sudah saya nggak tahu juga. Iya. Nah, di WA sama PJ saya, Ya. Bang, besok kita pengukuran hari Jumat. Oke. Kami kasih tim 4, termasuk saya, untuk membantu pengukuran lahan HGU. Oke. Saya tidak melarang mereka mengukur. Oke. Saya hanya mau mengingatkan, saya melihat begitu. Nah, pada jam 9 setengah 10 itu aja, setengah 10 datanglah satu Malam atau pagi? pagi. Oke. Kita tim udah siap standby menunggu mereka. Ada satu tim dari PT Sopindo datang ke lokasi desa. Dia hanya meminta cap stempel. Minta cap stempel. Minta cap stempel untuk dibawa keluar dari kantor desa. Ya. Ada apa sebenarnya ini? Nah, saya bilang tidak bisa. Ya. Kalau mau cap, bawa ke sini. Ini ngukur apa bang? Ngukur HGU. Bawa suratnya kita cap. Ya. Kalau memang suratnya kelihatan. Ya. Pertanyaannya kalau memang cap stempel dibawa nanti bisa dijual nih desa Tulaan, membahayakan desa kan begitu. Nah, sampai mereka mencari rumah sekdes. Nah. Di telepon saya bilang tidak tahu. Ya. Sampai maghrib di telepon sekdes saya, mereka datang itu. Asistennya salah satu itu, Oke. yang agak kayak arogan lah, Ya. kita lihat ya kan. Ya. Dia pikir saya takut, sedikit saya tidak takut. Artinya apa? Saya putra daerah Aceh Singkil, kelahiran Rimo, sedikit pun tidak saya takut dengan orang. Kenapa? Ini tanah saya, ini kampung saya, ini tanah kelahiran saya siap juga untuk membela tanah kelahiran saya. Ya. Nah, oke, Bang Rudi. Kemudian apa pandangan Bang Rudi melihat HGU PT Sopindo ini dalam hal-hal yang ingin disampaikan lah, entah mungkin itu ini tadi kan pelepasan. Kemudian ada nggak pandangan-pandangan yang lain yang ingin disampaikan? Ya kalau pandangan itu, kalau saya lihat, apalagi jalur tulaannya, palang pintu, HGU PT Sopindo ataupun PT Sopindo tersendiri. Kalau saya melihat di situ, pandangan saya, tulaan banyak dirugikan daripada banyak keuntungannya. Banyak dirugikan. Banyak dirugikan. Contohnya? Contohnya itu debu yang dibawa oleh mobil Ya. PT Sopindo, Ya. karena mereka langsung lalu lalang. Setiap hitungan jam mereka pasti lewat. Oke. Nah, jadi debu. Ya. Jadi masyarakat membeli di situ kayak di Sate Ica, di situ kan di pinggir jalan mereka ini kan mereka jualan. Ya. Itu kan kena debu. Ya, oke. Yang makan siapa? Masyarakat. Rugi kan?
biaya pengobatannya siapa yang menanggung? Iya. Pasti mereka sendiri, masyarakat sendiri, bukan perusahaan. Ya. Dia tidak melihat orang bawah, tapi mereka lihat mainnya ke atas. Nah, kemudian pandangan-pandangan yang lain kira-kira ada nggak? Kalau pandangan yang lain itu pabrik. Ya. Pabrik. Oke. Pabrik. Pabriknya kenapa nih? Pabrik itu tidak layak lagi Tidak layak di lagi. tengah kota. Oke. Nah, itu harus pindah karena ADRT kabupaten itu melarang berdirinya pabrik Ini di situ. maksudnya peraturan-peraturan Daerah ya, Oke. karena di situ kan ada pelintasan-pelintasan mereka. Nah, pabrik itu tersendiri juga harus pindah. Harus pindah. Baru mereka pabrik ini tidak menerima TPS dari masyarakat, tidak ada. Ya. Hanya mau mereka sendiri, ya, suka-suka mereka sendiri. Nah, itu yang saya lihat, itu harus pindah. Harus pindah. Harus pindah. Memang bukan kayak memindahkan kandang ayam, Ya, oke. tapi itu harus pindah. Walaupun 2023 nanti itu sudah pindah setengah. Jangan didiamkan saja. Nah, nanti kalau dia diamkan, nanti kapan nantinya? Nah, itu. Jadi kemudian ini kan informasi yang sudah beredar kan HGU diperpanjang tahun 2023. Iya, 2023. Ya. Nah, kemudian ada tidak Bang Rudi melihat misalnya kejanggalan-kejanggalan dari HGU dari dari HGU tersendiri Iya. ya terhadap mungkin peraturan, kira-kira ada kejanggalan tidak? Oh, kalau peraturan itu banyak saya lihat kejanggalannya. Ya. Yang mereka langgar. Oke. Nah, yang pertama itu dari jalur hitam itu 100 meter tidak boleh ditanami. Nah, mereka tanami. Oh, sudah melanggar tuh. Nah, yang kedua lagi di pinggir sungai itu nggak boleh ditanami 200 meter kalau nggak salah di situ. Dan itu masih ada sampai sekarang. Sampai saat ini di bibir sungai mereka tanam. Iya, itu nggak boleh. Jadi kalau kita lihat secara pandangan mereka itu memperbanyak tanaman sawitnya, tapi secara peraturan dilarang menanam di pinggir sungai. Nah, itu banyak itu di daerah Kraka mereka tanami juga. Suka-suka mereka. Dan pemerintah saja tidak dihargainya, pemerintah Aceh Singgil ini. Mereka langkahi. Nah, begitu. Nah, terkait ini kan ada, saya melihat juga sepertinya, saya bukan berpihak, maksudnya saya Ya. melihat ada kejanggalan seperti misalnya ada replanting yang dilakukan di Simpang ini ya. Iya, betul. Nah, replanting dilakukan itu, kalau boleh tahu itu apa sih alasannya? Apa karena memang sawitnya sudah tua kan? Kalau saya rasa kan sawitnya banyak itu yang tua, kenapa harus Ya. itu? Jadi Bang Rudi ada tidak kira-kira argumen atau jawaban untuk itu? Ya, itu kita lihat di tahun 2008. Itu ada beberapa informasi ke saya. Itu ada surat dari kantor bupati lah, saya nggak tahu mana bagiannya. Yang penting pernah disurati kepada perusahaan ya, bukan kepada Sopindo saja, Oke. tapi seluruh perusahaan yang ada di Aceh Singgil ini. Tulisannya di situ dilarang replanting sebelum perpanjangan HGU. Oke. Ya, tapi saya lihat mereka melangkahi apa yang disurati. Mereka tidak hiraukan. Sampai saat ini mereka replanting. Kalau saya lihat secara tanamannya itu belum layak direplanting. Belum layak direplanting. Belum layak. Kenapa? Karena itu tanamannya masih bisa diegrek, masih bisa ada produksi buahnya masih banyak. Artinya masih produktif. Masih ya? produktif. Masih. Kenapa pula direplanting? Karena takutnya mereka ini. Nah, untuk peremajaan kembali secepat mungkin supaya agraria melihat oh ini diurus, Oke. padahal tidak diurus. Padahal tidak Tidak diurus. Ya, Ya. mungkin Bang Rudi mungkin bahasa kasarnya kalau bisa kita bilang itu hanya gimmick ya. Ada gimmick Jadi itu. apakah misalnya itu kan replanting? Ya. Kalau misalnya di replanting apakah itu salah satu menjadi syarat untuk perpanjangan HGU kira-kira Bang Rudi? Ya, itu salah satu syarat untuk perpanjangan GU. Kenapa? Tim agraria tersendiri akan melihat, oh ini tanamannya diurus. Oke. Nah, Ya. karena apa? Oh ini mereka merawat lahan ini. Padahal di belakang itu mereka tidak pernah merawat. Hanya panen. Nah, itu yang saya lihat. Jadi orang Pemda, orang agraria, tim BPN, tolong perhatikan itu. Jangan hanya dilihat bagusnya saja di depan, di belakang itu lebih parah. Nah, jadi ini yang terakhir Bang Rudi ya. Ya, Nah, kira-kira kalau misalnya ini HGU tetap diperpanjang dan Ya. kemudian artinya perjuangan Bang Rudi selama ini kalau kita bilang ya
sia-sia dong. Iya, Kalau betul. misalnya itu diperpanjang. Iya. Nah, seandainya ini benar-benar diperpanjang dan kemudian perjuangan Bang Rudi dengan kawan-kawan dengan masyarakat itu gimana kelanjutannya ke depan kira-kira? Apakah dibiarkan begitu saja atau ada tindakan-tindakan yang akan dilakukan atau bagaimana? Oke, kalau itu jawabannya ada, sudah saya jawab. Ada saya yang sudah saya simpan strategi-strategi. Artinya kalau mereka tetap memperpanjangkan HGU atau mereka tetap menanam ataupun mereka tetap bebas lah dari pemerintah yang kita tidak tahu tak ada kong kali kongnya, ya mungkin karena Maksudnya kong kali kong pemerintah dengan HGU PT Sopindoh. iya, karena di situ kan penandatanganan bupati Ya. penyetujuan perpanjangan. Oke. Kalau memang dia tidak menandatangani, berarti tidak bisa perpanjangan. Oke. Mana yang apa dulu? Yang bermasalah harus dilepas dulu. Seandainya kong kali kong itu memang benar-benar terjadi, kira-kira bagaimana? Kami akan melakukan pergerakan tidak boleh lewat mobil PT Sopindoh arah ke pabrik. Karena jalan itu bukan jalan PT Sopindoh. Itu jalan pemerintah kami. Itu masyarakat kita yang punya. Bukan hak mereka. Kalau mereka memang berkeras, cari jalan sendiri. Mau dari bawah lubang semut, silahkan. Yang penting jangan lewat jalur hitam. Nah, jadi baik Bang Rudi, ya, terima kasih atas waktunya. Sobat Koi Politik, itu tadi diskusi saya dan Bang Rudi selaku salah satu pentolan untuk penolakan perpanjangan HGU, ya, dan itu harus diinisiasi dengan pelepasan supaya untuk menjadi kepentingan publik ke depannya. Mengingat penduduk kita semakin ramai di Aceh Singkil ini, khususnya Gunung Meriah dan ada di beberapa desa, dan persoalan-persoalan yang lainnya. Jadi selamat berjuang terus Bang Rudi dan kawan-kawan pada masyarakat, terutama yang mudah-mudahan ini perjuangannya menjadi perjuangan yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi Sobat Koi Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.